Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agri Witasa Gita, mahasiswa peserta uji kinerja FKIP PPG Universitas Tadulako Angkatan 1 tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran daring menggunakan Zoom Meeting. Tema yang akan saya ajarkan adalah tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak pada pembelajaran 1. Muatan pelajaran adalah IPA dan Bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 SD Istiqomah Bandung dengan materi pokok, alat gerak hewan dan pokok pikiran. Berikut video pembelajarannya. Kabar semuanya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kangen ya sama jargon itu ya. Kita udah lama banget nggak belajar di kelas dengan mengucapkan jargon semangat di kita ya. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, terima kasih banyak untuk anak-anak yang sudah hadir di sini di Zoom meeting kita kali ini. Dan tentunya kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat kan ya? Alhamdulillah. Baik. Siapa aja nih? Hari ini sudah ada sekitar 16 partisipan yang sudah hadir di sini. Mungkin teman-teman kita yang 10 orang belum bisa hadir karena ada kendala sinyal ya. 17 orang. Keluar 2 orang tadi. Ya, 17 orang bersama Bu Agri ya di sini ya. Oke, berarti anak-anaknya ada 16 orang. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada materi kali ini, kita akan berdoa dulu. Ya, berdoa diawali oleh Zahra. Silahkan pimpin doanya. Sikap duduk tertib. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya semangat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Nah, setelah kita berdoa tentunya kita harus membangkitkan rasa semangat kita, rasa nasionalisme kita terhadap negara kita di Indonesia. Maka dari itu, Bu Agri ingin kita bernyanyi terlebih dahulu, bernyanyi lagu Hari Merdeka. Apa lagunya? Bingung aku kemarin saya Hari Merdeka. Ya, baik. Ibu akan share link lagu Hari Merdeka. Baik, sudah nampak di layarnya, Nak? Kita bernyanyi sama-sama ya. Silakan. Agustus tahun yang paling Wow. luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu semuanya dong. Luar biasa. Semangat ya hari ini ya. Mantap. Maghrib? Faza paling muda. Baik, sekarang
Bu Agri ingin memperlihatkan judul buku. Menurut kalian ada yang terlihat di bukunya? Iya. Ya, buku apakah ini? Amazing cerita-cerita sains dari hadis Nabi. Buatnya mencari ilmu Dari Nabi. hadis Nabi. Oke, ternyata azan. Juga lagi azan. Iya, di sini Ya. lagi azan. Alhamdulillah. Oke, sedikit lagi ya. Udah terlalu kedengeran soalnya. Nah, sekarang sedikit lagi ya. Oke. Dari buku ini, menurut kalian isinya tentang apa ya? Ada yang pernah baca belum bukunya? Tentang petualang mencari ilmu tentang hadis dalam hadis Nabi. Ternyata cerita-cerita sains atau ilmu pengetahuan ya dari hadis-hadis Nabi ya yang keluar dari buku ini. Ternyata kalau misalnya kita perhatikan mungkin buku ini lebih menarik kalau kita baca lebih dalam ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Ibu akan membahas mengenai Semoga gak ada gangguan sinyal. Oke, boleh di-mute dulu anak-anak kalau mau bertanya atau mengeluarkan pendapat boleh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia di tema 1, subtemanya organ gerak hewan ya. Jadi kita akan membahas tentang apa saja sih yang yang harus kita tahu mengenai organ-organ gerak pada hewan ya. Ya, ini berada di pembelajaran 1 mengenai muatan pembelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia untuk kelas 5. Baik. Nah, pada dasarnya ya, tujuan untuk pembelajaran kita kali ini selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan peserta didik diharapkan yang pertama menganalisis fungsi alat gerak pada hewan ya. Kemudian yang kedua menyeleksi cara menjaga kesehatan alat gerak. Yang ketiga menganalisis ide pokok ya untuk bahasa Indonesianya ide pokok pada sebuah paragraf. Yang keempat menyeleksi pokok pikiran pada sebuah percakapan. Dan yang kelima dalam pembelajaran tentunya Bu Agri akan menggunakan media video pembelajaran serta PowerPoint. Baik, nah kita bahas satu persatu untuk IPA dulu ya. Kita akan membahas tentang organ gerak hewan. Nah, coba kalian lihat gambar berikut. Siapa yang mau jawab nih ya? Apa nama hewan ini? Boleh dibuka mute-nya sayang? Capung. 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 Baik. Capung. Wow, sudah tahu. Bagaimana cara hewan tersebut untuk berpindah tempat menurut kalian? Terbang. Terbang. Dengan cara terbang. Nah, Menggunakan sayap. menggunakan sayap. Wah, baru mau Ibu tanya ya, menggunakan apa terbangnya? Menggunakan sayap. Hebat, Roja. Baik, Ya. bagus sekali. Sekarang Ibu mau tanya sama siapa ya? Sama Alex deh. Alex, gambar apakah ini Alex? Apa ya? Upin-upin. Katak. Katak, betul. Nah, pada Kodoknya hewan Naruto. Kodoknya lagi mau berenang ya. Oke. Nah, menurut Alex nih ya, pada hewan di samping bagian tubuh mana yang digunakan untuk melompat, Alex? Bagian tubuh dari hewan ini? Kaki. Kakinya. Wow. Ternyata dia bisa melompat dengan kakinya ya. Selain apakah ada fungsi yang lain atau ya dari kaki katak tersebut? Menurut Alex, selain untuk melompat, menurut Alex ada fungsi yang lain? Pas? Oke, Ibu boleh siapa yang mau jawab? Boleh siapa? Cung.
Nggak tahu. Buat berenang. Kakinya Betul, juga. Faza, betul. Untuk berenang. Kira-kira kalau berenang berarti kaki yang mana yang digunakan untuk berenang? Kaki depan atau kaki belakang ya, Faza? Kaki belakang. Kaki belakang. Kenapa bisa berenang? Bisa dibuat untuk berenang? Karena otak hidup di dua tempat. Wow, mantap jawabannya, hebat. Coba lihat deh gambar ini. Dia punya apa ya? Supaya bisa berenang? Sirip. Nah, itu Selaput. Betul Roja, betul. Selaput ya. Jadi katak ini selain untuk melompat, dia juga punya selaput untuk digunakan dalam berenang. Ya, yang ada di pada bagian tubuhnya ya. Sama betul kata Roja tadi, ada kayak orang kalau misalnya kita belajar berenang ada selaput itu ya, Roja ya. Ya, ada di Betul. kakinya. Betul, Roja hebat. Baik, berikutnya sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Penguin. Wih, langsung dijawab nih penguin ya. Boleh Ibu tanya sama satu orang boleh ya? Sabian. Oke, Sabian. Menurut Sabian, apakah hewan tersebut dapat terbang, Sabian? Enggak. Kenapa? Apa ya? Kan ini hewan apa sih? Hewan apa sih ini namanya? Penguin. Penguin, betul. Oh, jadi kayak Menurut Sabian, apakah hewan tersebut bisa terbang? Tidak. Tidak. Siapa yang jawab tidak? Cung. Siapa? Ibu cuma dengar suaranya aja, wajahnya nggak kelihatan. Siapa nih? Kenapa nggak bisa terbang? Ada yang bisa jawab pertanyaannya? Kan kita nggak punya sayap. Iya, Kan karena tidak memiliki sayap. Betul sekali. Nah, menurut kalian hewan ini bergeraknya atau berpindah tempatnya menggunakan apa, Nak? kaki. Menggunakan kaki. Ya, betul. Adakah alat atau anggota tubuh lain yang bisa digunakan hewan tersebut untuk berpindah tempat? Untuk Tangan Buat berenang. Untuk berenang. sirip atau tangannya ya? Untuk apa? Untuk berenang. Wow, mantap. Hebat-hebat nih anak-anak ibu nih ya. Mantap. Berikutnya, coba lihat gambar berikut ini. Apa ini? Ular. Baik, kalau ular menurut kalian ya, siapa yang mau jawab nih boleh. Apa perbedaan alat gerak ya pada hewan yang di atas ini sama hewan yang sebelumnya? Gambar hewan yang sebelumnya. Perbedaannya. Kalau ular Satu orang. Boleh Dengan siapa? bergerak menggunakan badan. Siapa yang jawab menggunakan badan? Roja, betul? Suara Bukan. Roja bukan. Oh, siapa? Suara siapa? Iza tadi yang menjawab. Iza. Iya, oke, coba. Kan kalau ular mah Bagaimana? melata. Coba. Kalau ular berjalannya merayap. Merayap. Oke. Melata. Merayap atau melata? Melata. Melata. Oke, betul. Kalau pakai otot perut, betul sekali ya. Jadi ular itu menggunakan otot perutnya untuk berpindah tempat. Wow, hebat. Oke. Baik, sekarang kita ke bahasa Indonesia. Dan semuanya itu harus masuk. Ya, tentang pokok pikiran pada teks. Kalau meneta berarti semua. Oke. Baik, sekarang kita lihat teks berikut ini. Ada yang itu ya. Oke, sekarang Ibu minta yang suaranya paling besar, paling jelas. Siapa ya di sini? Ada yang mau membacakan atau Ibu yang pilih? Boleh Zahra? Ibu yang pilih. Boleh Zahra. Yang lainnya boleh di mute ya. Yang lainnya boleh di mute. Silahkan. Keluar lagi. Oh. Oke, Yang silakan. macau adalah spesies itu, Bu. Betul, silahkan. Bacalah teks berikut. Macau adalah spesies burung Makau yang sayang. Makau. Oh, Silahkan diulangi lagi. Makau adalah spesies burung yang termasuk
keluarga yang memiliki dua dengan warna cerah. Ada yang berwarna kuning, biru, dan hijau. Warna cerah pada burung makau ini untuk beradaptasi di habitat asli mereka di habitat asli mereka di hutan hujan di benua Amerika. benua Amerika. Burung makau juga memiliki beberapa ciri fisik yang khas. Burung makau memiliki ukuran tubuh yang besar, berparuh kepotong soalnya berparuh gelap dan tidak berbulu di bagian wajahnya. Makau juga memiliki paruh yang besar dan kuat, serta lidah yang bertulang. Selain itu, burung ini kakinya yang kuat. Memiliki jari kaki yang kuat. Oke, terima kasih Zahra. Potong-potong ya? Itu maaf Bu, kepotong. Iya, karena kan gambar-gambar jadi kepotong yang itunya. Oh, baik. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih ya Zahra ya sudah membacakan teks yang sudah Ibu sajikan di sini ya. Ibu ambil dari Bravo volume 5 nomor 63 pada bulan Mei 2021 sesuai dengan penyesuaiannya. Oke. Nah, pada teks ini tadi Ibu sudah membahas, kita akan membahas tentang pokok pikiran. Nah, ada yang masih ingat dengan apa sih itu pokok pikiran? Ada yang ingat waktu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 ya? Kalau tidak salah, ada kalimat utama, pokok pikiran, atau ide cerita. Iya, bagus, ide cerita, betul. Ada lagi. Nah, kalau ide cerita atau pokok pikiran dari sebuah teks itu biasanya terletak di mana ya? Ada yang tahu? Di awal atau di akhir? Hebat, di awal atau di akhir. Ini pasti suaranya Roza nih kayak ini. Suaranya besar sekali, ini suaranya mantap. Oke, nah di awal atau di akhir? Sebentar. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah menurut kalian apa judul yang tepat yang diberikan untuk teks di atas yang tadi? Burung makau. Burung makau. Oke, selain itu ada yang punya pendapat lain? Spesies burung. Spesies burung. Oke. Ciri-ciri burung makau. Ciri-ciri burung makau. Boleh seperti itu. Kira-kira apa nih yang selain itu? Tadi udah ada burung makau judulnya satu. Yang kemudian yang kedua spesies burung. Boleh sepertinya ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Ciri-ciri burung makau. Wow. Oke. Nah, bagus nih ketiga jawaban yang sudah teman kalian berikan itu tepat. Oke, lihat di pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah teks tulisan? Nah, menurut kalian ada yang mau jawab bagaimana cara menentukannya tadi? Ada yang jawab? Bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada sebuah teks tulis? Tadi kayaknya ada teman kalian yang sudah jawab juga nih. Di awal atau di akhir? Ya, betul. Bisa dilihat dari teks itu di awal atau di akhir. Paragraf. Oke, good. Sekarang kita lihat yang ketiga. Terlihat tulisannya? Berdasarkan teks di atas, apa ciri fisik yang khas dari burung makau? Ayo, kira-kira ciri fisiknya yang khas dari burung makau itu apa ya? Lidah yang Ukuran tubuh yang besar. Tubuh yang besar. Warnanya tidak berbulu di bagian wajahnya. Tidak berbulu di bagian wajahnya. Memiliki jari kaki yang kuat. Oke. Spesies burung yang Ada 3. Oke, boleh Ibu minta satu orang yang menjawab, boleh ya?
Oke, Bu Agri minta Odi. Silahkan Odi. Menurut Odi, ciri khas dari burung makau itu apa, Odi? Menurut teks di sini. Apa Bu? Menurut teks bacaan tersebut, ciri khas dari burung makau apa? Yang ada di sini. Ukurannya besar. Tunggu. Berparuh gelap. Dan tidak berbulu di bagian wajahnya. Wow, bagus sekali jawabannya sesuai dengan teksnya ya. Oke, nah sekarang Bu Agri mau tanya sama Kenzi. Wah ini Kenzi coret-coret nih. Kenzi, ketahuan nih Kenzi coret-coret layar ya. Oke, Kenzi, Ibu mau tanya. Kenzi, tadi temannya sudah menjawab bahwa kalau mau mencari pokok pikiran itu bisa dilihat dari awal atau akhir dari paragraf. Menurut Kenzi, untuk paragraf yang pertama, kira-kira bagian apa pokok pikiran dari teks tersebut? Menurut Kenzi? Halo Kenzi. Pokok pikirannya Mana nih wajahnya Kenzi nih, mana nih ya? Oke, menurut Kenzi kira-kira apa yang termasuk yang menjadi pokok pikiran dari paragraf pertama, Kenzi? Silahkan. yang kalimat Baik. Oke. Terlihat ya. Nah, di sini tugasnya adalah kalian menuliskan nama hewan dengan menyebutkan alat geraknya. Nah, ini kayaknya lebih besar, kayaknya bisa lebih jelas juga di kalian ya. Oke. Jelas, Nak? Jelas. Baik, silakan. Ibu beri waktu berapa menit ya? 1 sampai 5 dulu. 1 sampai 5, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu berapa? Bu tulisnya di mana? Ibu kok tulis? Ditulis tabelnya. Jadi nggak usah. Jadi di kalian di rumah, kan ada buku tulis, tinggal misalnya nomor 1, nama hewannya apa, alat geraknya apa, begitu. 1 sampai nomor 5. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup ya? Insya Allah. Silakan kerjakan. Ini alat. Sini ya. Oke. Tar. Jawab pertanyaan nomor 1. Gambar apakah itu? Penguin. Penguin. Alat geraknya apa? Kaki. Kemudian ada lagi? Tangan atau sirip. Tangannya atau sirip. Nah, menurut Kenzi fungsinya untuk apa ya tuh kedua alat gerak tersebut? Ada yang boleh di mute yang lainnya ya. Ibu mau tanya dulu sama Kenzi. Terima kasih. Silakan Kenzi, boleh. Kalau kakinya itu untuk berjalan, kalau siripnya itu untuk berenang. Mantap, hebat. 100 buat Kenzi, bagus. Sekarang Ibu minta yang nomor 2 jawabannya dijawab oleh Raya. Silakan Raya. Nomor 2. Nama hewannya? Kapung. Alat geraknya? Sayap. Sayap. Fungsinya untuk apa sayang? Untuk terbang. Untuk terbang. Betul sekali jawabannya. Terima kasih Raya. 100 buat Raya. Hebat. Sekarang yang ketiga, Ibu minta jawaban dari Aisyah. Nomor 3. Silahkan, nama hewannya apa? Gajah. Alat geraknya? Kaki. Kaki. Fungsinya untuk apa? Berjalan. Berjalan. Bagus. Hebat, 100 buat Aisyah. Akan dibacakan dulu teksnya. Perhatikan teks di bawah ini. Permainan-permainan tradisional Indonesia tampaknya semakin ditinggalkan oleh anak-anak Indonesia.
Kini permainan seperti gobak sodor, tarik tambang, engklek, dan egrang namanya sudah jarang terdengar. Saat ini anak-anak Indonesia lebih cenderung bermain di dalam rumah sambil memainkan permainan modern seperti video game. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadi salah satu penyebab permainan tradisional mulai dilupakan oleh anak-anak. Mereka dapat melakukan banyak permainan hanya melalui komputer atau telepon pintar di rumah masing-masing. Hal itu membuat kegiatan bermain menjadi lebih praktis daripada bermain permainan tradisional. Baik, terima kasih Diza untuk membacakan teksnya ya. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia, yaitu kalian menentukan kalimat utama dan pokok pikirannya ya dari paragraf 1 dan paragraf 2. Ya, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana cara mencari kalimat utama dan pokok pikirannya ya. Jadi kalimat utama itu bisa di awal atau akhir pada paragraf, kemudian pokok pikiran intinya itu membahas tentang apa sih. Nah, seperti itu ya, bisa di awal atau di akhir. Seperti itu. Oke, Ibu akan beri waktu berapa menit ya? Sebentar deh kayaknya. Silakan boleh dikerjakan ini nih ya, pertanyaannya seperti ini, kalian menyebutkan atau mencari kalimat utama dan pokok pikiran yang tepat pada teks di atas ya. Silakan kalian tuliskan nih, paragraf 1 kalimat utamanya apa, kemudian pokok pikirannya apa ya. Kemudian di paragraf 2 kalimat utamanya apa dan pokok pikirannya itu apa. Paham ya? Oke, kalau begitu Ibu akan beri waktu kepada kalian untuk mengerjakan soal berikut ini. Silahkan, Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Pokok pikiran dari paragraf 1, silahkan. Oke, aku bacanya benar. Kalimat utama. Anak-anak bermain permainan modern di dalam rumah. Pokok pikirannya, permainan tradisional ditinggalkan oleh anak Indonesia. Hebat, 100 buat Roja, keren, mantap. Tadi di pelajaran IPA, kita belajar tentang apa, Nak? Tentang alat gerak. Tentang alat gerak hewan. Iya, alat gerak hewan. Sekarang alat gerak hewan itu ada apa saja sih alat geraknya, Nak? Ada Kaki, sayap, sirip, sirip, sama perut. Otot perut. Betul. Gerak hewan. Perut kan ada ototnya. Kalau perutnya doang gimana ntar geraknya? Oke, bagus. Oh, berarti ada banyak sekali ya alat gerak yang digunakan oleh hewan-hewan itu untuk bergerak. Ada apa tadi? Ada otot perut, ada sayap, ada kaki, ada tangannya juga, ada siripnya juga. Ternyata ada banyak sekali hewan-hewan yang tentunya hewan yang berbeda ya. Tidak ada satu hewan yang memiliki kelimanya. Nggak ada. Ya, jadi masing-masing hewan memiliki macam-macam alat gerak ya. Nah, bagus sekali. Sekarang yang di bahasa Indonesia. Yang di bahasa Indonesia nih. Kita belajar tentang apa tadi di bahasa kalimat utama dan pokok pikiran. Kalimat utama dan pokok pikiran. Menurut kalian kalimat utama itu apa tadi pengertiannya? Terdiri di awal dan di akhir paragraf. Oke, good. Kalau pokok pikiran? Ide dari
paragraf tersebut. Hebat Zahra, 100 buat Zahra, keren. Berarti sudah mengerti dan paham ya, karena kalimat utama dan paragraf atau pokok pikiran pada teks itu sudah kita pelajari di kelas 4 waktu kemarin ya. Ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk Alex, Zahra, Raya, Faza, Fabian, Diza, Adlan, Kendy, Aisyah, Akma, Odi, Eca, Roja, Dea, Nadine, dan Naira. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sikap duduk tertib. Berdoa dimulai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bercampur-campur. Silakan Zahra, sikap beri salam. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.